Dalam menjalankan usahamu, tentu saja butuh perencanaan dan strategi yang matang agar usahamu dapat berjalan dengan maksimal. Lalu, bagaimana usahamu agar dapat tetap berjalan ditentukan oleh adanya model bisnis yang kamu tekuni. Dalam model bisnis, mengharuskan seorang pelaku usaha agar terus berinovasi dan melakukan sesuatu kreativitas yang berada di luar kemampuan saat ini. Apa itu model bisnis? Serta bagaimana model bisnis itu berjalan akan kita bahas secara seksama pada video kali ini. Saya Niza Nadia Rahmani, dosen Prodi Kewirausahaan Universitas Pendidikan. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya dapat mengajar rekan-rekan semua di media pembelajaran yang baru ini. Ini tentunya menjadi pengalaman bagi saya dan juga rekan-rekan lain. Salam hangat dari saya untuk kamu yang mendengarkan podcast ataupun yang menyaksikan melalui kanal video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep model bisnis. Apa itu model bisnis? Model bisnis adalah alat manajemen terstruktur yang membantu sebuah perusahaan untuk. Adapun pada slide kali ini dapat dilihat bahwa pada model bisnis terdapat beberapa elemen seperti partner, distribusi, cost, customer, service, revenue, products, ataupun manajemen. Semua hal ini akan saling berkaitan sehingga membentuk sebuah bisnis model yang baik. Kenapa kita harus menggunakan model bisnis? Jadi, persaingan dan pasar ada saat ini menjadi lebih dinamis, lebih kompetitif, dan juga lebih kompleks. Lalu, bagaimana cara perusahaan bisa bertahan? Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan model bisnis. Model bisnis membuat perusahaan memiliki sebuah keunggulan kompetitif yang tidak bisa dimiliki oleh perusahaan lainnya. Selain itu, model bisnis juga membantu menganalisis faktor kesuksesan dan adaptasi kegiatan bisnis dalam perusahaan secara sistematik. Lalu yang ketiga, model bisnis menggambarkan sistem operasional bentuk sederhana dan keseluruhan sumber daya yang dapat diubah menjadi informasi, produk, dan jasa yang dapat dipasarkan melalui penciptaan barang dan jasa. Berikut ini merupakan pengembangan bisnis model konsep yang dikembangkan oleh pertama kalinya pada tahun 57. Adapun pada PowerPoint kali ini, pertama kalinya model bisnis konsep ini diperkenalkan, dia langsung diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama technological approach, organizational theory oriented approach, dan juga strategic approach. Perkembangan model bisnis dimulai pada tahun 1957 oleh Bellman dan Clark. Kemudian digunakan dalam beberapa artikel seperti Jones pada tahun 60, lalu McGuire pada tahun 65, dan Walton 66. Sejak pertengahan tahun 1970-an, model bisnis mulai mengacu pada model bisnis pada jurnal informasi teknologi seperti Journal System of Management. Lalu pada tahun 90-an, istilah model bisnis muncul pada literatur ilmiah pada bidang komputer dan sistem modeling. Lalu pada tahun 90 hingga 95, kata model bisnis mulai digunakan dalam konteks strategi. Sedangkan itu, sejak akhir tahun 1990-an, istilah bisnis model menggambarkan istilah umum untuk ide bisnis. Bisnis model berkembang dalam manajemen konsep sebagai bisnis strategi. Kemudian, bisnis model konsep ini sendiri dipengaruhi juga oleh value creation atau penciptaan nilai. Dan sementara itu, pada tahun 1998 hingga 2001, e-commerce mulai berkembang pesat dan mulai banyak menggunakan model bisnis. Adapun konsep model bisnis diperkenalkan pertama kali melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah technological approach, lalu yang kedua adalah organizational theoretical approach, dan yang ketiga adalah strategic approach. Pada kali ini saya akan membahas apa perbedaan informational technological oriented dengan organizational theory oriented dan juga strategi.
Jadi, model bisnis muncul dari bidang manajemen information system atau bisnis. Pada tahun 75, Konkal mengatakan bahwa prosedur dan manfaat dari bisnis modeling dan juga memprediksikan bahwa model bisnis terkomputerisasi akan memegang peranan penting. Dia mengarah pada manajemen dan mengidentifikasi bahwa bisnis model sebagai sebuah manajemen tool. Tujuan bisnis modeling adalah untuk mengurangi biaya-biaya implementasi hardware maupun software. Perubahan ini dilakukan dengan menciptakan sebuah sistem informasi yang sesuai, lalu memberikan gambaran terpadu pada organisasi bisnis untuk mendukung manajemen. Adapun metode dan alat yang dikembangkan untuk proses dokumentasi, proses analisis, dan konseptualisasi adalah ARIS dan juga PROMET. Lalu, bisnis model sendiri menggambarkan aktivitas operasional untuk modeling sistem dengan mengedepankan aspek fungsional. Adanya revolusi teknologi melalui internet dan e-bisnis menekankan betapa pentingnya bahwa informasi teknologi pada model bisnis. Perubahan model bisnis sendiri menciptakan sistem informasi yang sesuai dengan memberikan gambaran terpadu pada organisasi bisnis untuk mendukung manajemen. Adapun mengenai organisasional teori oriented, jadi bisnis model ini dapat digunakan untuk mendukung keputusan manajemen. Dia berperan sebagai alat untuk memahami bagaimana suatu perusahaan bekerja. Kadangkala disebut juga representasi dari struktur atau arsitektur suatu perusahaan. Selanjutnya adalah tentang strategi oriented. Bisnis model ini menjadi gambaran komprehensif dari aktivitas kewirausahaan dalam bentuk agregat. Wirtz atau Kleineken pada tahun 2000 memberikan gambaran mengenai hubungan dari konsep bisnis model dan bisnis strategi. Bisnis model ini memberikan informasi tentang faktor-faktor produksi untuk penerapan strategi bisnis. Adapun Hamel pada tahun 2000 mengatakan bahwa inovasi pada model bisnis menyumbangkan keuntungan kompetitif dari pesaing. Model bisnis tidak hanya meliputi pandangan internal perusahaan, tapi juga komponen kompetitif strategi. Adapun Chandler pada tahun 1962 menggambarkan bagaimana pertimbangan strategi direfleksikan dalam struktur perusahaan dan juga menghubungkan pendekatan dasar strategi dan organisasi. Adapun market business best view adalah pandang sebagai perusahaan bagian dari industri, sehingga ditekankan pentingnya daya saing dan lingkungan eksternal dari perusahaan. Porter Five Forces Analysis digunakan pada pendekatan ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesuksesan konsep model bisnis yang diterapkan. Apa yang melatar belakangi kesuksesan konsep model bisnis dapat dilihat pada 4 faktor, yaitu pertama diferensiasi, lalu yang kedua adalah kompetisi, ketiga adalah keunggulan kompetitif, dan yang keempat adalah keberlangsungan. Diferensiasi berarti menekankan bahwa sebuah perusahaan harus memiliki suatu perbedaan dari produk perusahaan pesaingnya dalam jangka panjang. Misalnya, dengan memiliki bagian modal bisnis yang berbeda pada value proposition atau proposition lain. Pada salah satu perusahaan, misalnya adalah perusahaan susu. Telah banyak perusahaan susu di Indonesia ini, namun dapat kita lihat salah satunya adalah Cimory. Cimory adalah perusahaan susu, namun apakah yang merupakan pembeda dari perusahaan pesaingnya? Ya, Cimory menekankan produk yogurtnya, sehingga lebih terkenal sebagai produk yogurt. Walaupun sebenarnya Cimory memiliki produk susu lainnya. Dapat kita lihat juga seperti Greenfield. Greenfield juga merupakan produk susu, namun apa sih yang lebih terkenalnya? Susu Greenfield dengan kualitas premium. Kesuksesan berikutnya yang dapat dilihat adalah pada kompetisi. Agar dapat berkompetisi dengan baik, komponen penting modal bisnis dapat mengalami perubahan yang diadaptasi dengan perubahan yang terjadi. Misalkan pada saat ini terjadi sebuah pandemi. Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat melakukan sebuah perubahan, dia tidak dapat berkompetisi. Salah satu perusahaan yang saat ini melakukan perubahan
sehingga dia dapat berkompetisi adalah perusahaan yang membuat masker. Masker saat ini tidak hanya berfungsi sebagai masker kesehatan, namun juga kini telah beralih menjadi masker fashion, sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti perusahaan fashion mulai menggelontorkan produk maskernya untuk dapat berkompetisi pada persaingan pada era pandemi saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah tentang keberlangsungan. Model bisnis yang baik adalah model bisnis yang dapat membuat sebuah bisnis dapat tetap bertahan dalam kondisi persaingan yang terus mengalami perubahan. Salah satu contohnya adalah saat ini, pada saat pandemi dan juga perusahaan masker. Lalu yang terakhir adalah tentang bagaimana kesuksesan sebuah konsep model bisnis dilihat dari keunggulan kompetitif. Salah satu contohnya adalah penciptaan pasar baru. Konsep keunggulan kompetitif dapat dilihat pada contoh yaitu kelemahan perusahaan pesaing dapat menjadi peluang bagi perusahaan. Salah satu contohnya adalah Kodak. Kodak pada saat itu tidak berpikiran untuk memiliki kamera digital. Namun ternyata kamera analog ataupun kamera zaman dahulu tidak dapat bersaing dengan kamera digital pada saat ini. Oleh karena itu, Kodak tidak memiliki keunggulan kompetitif sehingga akhirnya Kodak bangkrut. Studi kasus yang dapat kita pelajari yaitu dapat dilihat pada studi kasus Apple dan juga Dell. Apple, model bisnisnya, dia melakukan sebuah perubahan besar pada inovasi produk. Apple's iPod dan juga iTunes Store menyumbang pendapatan Apple sebesar 50%. Hal ini terjadi karena Apple mampu menciptakan sebuah pasar baru, di mana dia menciptakan sebuah pasar bisnis musik digital dan juga portable media player dengan desain yang menarik yang mampu membuat Apple dapat mentransformasi perusahaan secara keseluruhan. Inovasi teknologi terbaru ini dikemas dengan model bisnis yang baik sehingga Apple dapat bertahan hingga saat ini. Studi case selanjutnya yaitu adalah Dell. Dell ini membuat sebuah perubahan bisnis model dengan cara yang sungguh menarik. Dell berdiri pada tahun 1984 oleh Michael Dell dan memulai penjualan sistem komputer secara langsung pada tahun 1993. Model bisnis terbaru dari Dell ini menciptakan rantai nilai baru yang membuat konsumen berada seolah-olah dekat dengan Dell karena konsumen dijangkau secara langsung oleh Dell, tidak lagi melalui toko-toko. Modifikasi atau reorganisasi penciptaan nilai merupakan salah satu aspek penting dari manajemen model bisnis dan faktor penting kesuksesan. Adapun resume dari pembelajaran hari ini yaitu bisnis model penting dipelajari mengingat keberlangsungan bisnis. Jika model bisnis kita kurang direncanakan dengan baik, tinggal menunggu waktu hingga bisnis kita hancur. Ilmu modal bisnis yang sudah bisa pelajari dapat dimulai dari mindset, nilai penting, hingga proses konsep modal bisnis. Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi asik oleh Yusuf Kala. Setelah mempelajari modal bisnis kali ini, pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bisnis model generation yang telah dikembangkan oleh Osterwalder. Lalu, gimana caranya? Ikuti terus pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa!